pembelajaran sistem pernafasan manusia. Nah, teman-teman, pasti setiap saat, dimanapun dan kapanpun kalian selalu bernafas kan? Betul tidak? Nah, coba saja kalian menahan nafas selama 4 detik. Pasti kalian merasa tidak nyaman. Kita sebagai makhluk hidup melakukan pernafasan itu untuk bertahan hidup. Nah, menurut kalian, mengapa sih kita perlu bernafas? Dan apa ya bernafas itu? Jadi, di pembelajaran ini kita nanti akan menganalisis sistem pernafasan, kemudian gangguan-gangguan pada sistem pernafasan, dan upaya dalam menjaga kesehatan. Nah, buat teman-teman semuanya, jadi perhatikan baik-baik ya, simak baik-baik pada pembelajaran kali ini. Nah, teman-teman, mengapa sih bernafas sangat penting untuk dilakukan? Jadi, bernafas adalah suatu peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung banyak gas oksigen, serta keluarnya udara dari luar tubuh kita yang mengandung banyak gas karbon dioksida, di mana hal itu sangat berperan dalam proses metabolisme tubuh. Nah, harus kalian ketahui bahwa oksigen tidak kita dapatkan dari dalam tubuh kita, melainkan kita memperoleh oksigen dari lingkungan sekitar kita. Agar udara yang kita hirup, yaitu oksigen, dapat bertukar dengan gas karbon dioksida, maka harus melalui jalur transportasi pernafasan. Nah, jalur transportasi pernafasan ini terdiri dari banyak sekali yang tergabung dalam organ sistem pernafasan, di mana hal ini akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Selain itu, kita juga akan belajar mengenai fase inspirasi atau proses menghirup udara dari luar tubuh, serta fase ekspirasi atau proses menghembuskannya udara dari dalam tubuh. Nah, kemudian bagian yang terakhir kita akan belajar mengenai penyakit-penyakit pada sistem pernafasan. Oke teman-teman, kita untuk yang pertama akan belajar mengenai organ sistem pernafasan. Nah, coba kalian perhatikan struktur organ sistem pernafasan ini. Wah, ternyata ada banyak sekali ya. Organ sistem pernafasan sendiri terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan diafragma. Organ sistem pernafasan yang pertama yaitu hidung. Nah, jadi hidung merupakan tempat masuknya udara yang berfungsi sebagai jalan nafas dan sebagai alat indera penciuman kita. Di dalam hidung tersendiri terdapat beberapa bagian, di antaranya ada lubang hidung, kemudian rambut hidung, dan saraf olfaktori. Nah, rongga hidung dilapisi oleh selaput lendir yang kaya akan pembuluh darah. Selain sebagai jalan nafas, di dalam hidung sendiri terdapat rambut hidung, di mana rambut hidung ini berfungsi untuk menyaring udara yang kita hirup agar kotoran-kotoran tidak ikut masuk ke dalam tubuh dan dapat menempel pada rambut hidung. Atau dapat dikatakan bahwa rambut hidung merupakan suatu bagian yang digunakan sebagai penyaring udara. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hidung juga merupakan indera penciuman kita, di mana misalnya saat kita mencium bau parfum, maka kita akan menerjemahkan sebagai bau yang harum. Nah, hal itu dikarenakan di dalam hidung terdapat saraf olfaktori. Nah, saraf olfaktori inilah yang merupakan reseptor indera pencium yang akan mengirimkan impuls menuju ke dalam otak untuk diterjemahkan sebagai bau yang kita hirup. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi
Setelah melewati hidung ini, selanjutnya udara yang kita hirup tersebut akan melewati organ pernafasan selanjutnya, yaitu faring. Nah, faring itu letaknya ada di sini. Jadi, faring merupakan tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan. Faring terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung, dan mulut setelah depan ruas tulang leher. Faring terdiri dari 3 bagian, ada nasofaring, ada orofaring, dan laringofaring. Nah, teman-teman, menurut kalian apa sih perbedaan di antara ketiganya? Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mengunjungi web sini ya. Nah, jadi di sini nanti kalian akan mengetahui perbedaan-perbedaan antara nasofaring, laringofaring, dan orofaring secara lengkap. Nah, pada intinya, nasofaring merupakan bagian faring yang terletak pada bagian rongga hidung, di mana nasofaring ini merupakan bagian faring yang hanya bisa dilalui udara. Kemudian orofaring. Nah, orofaring itu terletak di sini ya teman-teman. Orofaring merupakan bagian faring yang terletak di bawah rongga mulut, di mana orofaring dapat dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Dan yang terakhir, bagian faring terakhir yakni laringofaring. Laringofaring itu letaknya ada di sini. Laringofaring atau hipofaring ini merupakan bagian paling akhir dari faring. Bagian ini dapat dilewati udara maupun makanan, di mana laringofaring dilapisi oleh sel epitel squamosa berlapis. Nah, laringofaring ini merupakan tempat bertemunya saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Nah, setelah melewati faring, kemudian oksigen menuju mana ya? Mari kita simak organ selanjutnya yang ada di sistem pernafasan. Setelah melewati faring, selanjutnya udara akan menuju ke laring. Nah, laring merupakan tempat letaknya saluran udara dan bertindak sebagai pembentukan suara. Nah, laring sendiri berada di sini, yaitu tepatnya di depan bagian faring. Saat kita bernafas, udara akan mengalir melewati 2 pita suara yang berhimpitan, sehingga menghasilkan getaran. Nah, getaran inilah yang menghasilkan suara. Teman-teman semuanya, harus kita tahu bahwa di dalam laring terdiri dari beberapa bagian. Ada epiglotis, membran teroid. Nah, epiglotis sendiri merupakan katup yang mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernafasan. Setelah udara melalui faring, selanjutnya udara akan menuju ke organ selanjutnya, di mana di sini dituliskan yaitu organ selanjutnya adalah trakea. Nah, trakea sendiri terletak di bawah laring ya teman-teman. Trakea merupakan tabung berongga yang menghubungkan laring atau kotak suara ke bronkus atau paru-paru, di mana di dalam trakea dilapisi oleh epitel bersilia untuk menyaring debu. Trakea sendiri memiliki panjang sekitar 10 cm dan berdiameter kurang dari 2,5 cm. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam trakea terdapat selaput lendir yang terdiri atas epitelium bersilia dan sel cangkir, di mana fungsinya yaitu mengeluarkan debu yang masuk di saluran pernafasan. Sehingga selain udara itu disaring di organ hidung, udara juga mengalami penyaringan di organ trakea. Jika kita lihat di bawah, terdapat cabang-cabang menuju ke bagian kanan dan bagian kiri. Wah, kira-kira itu trakea atau bukan ya? Jadi, cabang batang tenggorokan yang kalian lihat tadi merupakan organ bronkus. Coba kita lihat bronkus itu apa sih?
Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan, di mana bronkus adalah percabangan dari trakea yang memanjang dari laring hingga ke bawah tulang dada. Nah, masing-masing paru-paru memiliki satu bronkus. Bisa dilihat di sini bahwa bronkus itu merupakan percabangan menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, jadi sekarang sudah paham kan cabang di ujung trakea itu apa? Setelah oksigen melewati bronkus, udara akan menuju ke paru-paru. Nah, paru-paru sendiri terdapat dua organ utama, yaitu bronkiolus dan alveolus. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang bronkiolus. Jadi, bronkiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli serta mengontrol jumlah udara yang masuk. Jadi, sama halnya dengan bronkus, bronkiolus merupakan suatu percabangan yang berfungsi untuk menyalurkan udara yang kita hirup atau kita keluarkan menuju ke paru-paru. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang berfungsi mengalirkan udara menuju ke alveoli. Nah, sekarang sudah tahu kan di mana organ pernafasan selanjutnya? Jadi, setelah melewati bronkiolus atau cabang dari bronkus, udara yang kita hirup atau dalam hal ini oksigen akan diproses di organ pernafasan selanjutnya, yaitu di alveolus. Nah, alveolus inilah merupakan tempat terjadinya pertukaran udara, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Alveolus berupa gelembung-gelembung udara yang bernama alveoli. Nah, jadi bisa kalian lihat lebih jelasnya di sini. Setelah melewati bronkiolus itu selanjutnya udara akan masuk ke alveolus, di mana alveolus ini merupakan gelembung-gelembung kecil yang terletak di ujung bronkiolus. Nah, alveolus memiliki dinding yang tipis, lembab, dan berlekatan erat dengan kapiler-kapiler darah. Nah, disinilah tempat terjadinya pertukaran oksigen yang dibawa oleh pembuluh darah vena pulmonaris, kemudian ditukar dengan gas karbon dioksida dari dalam tubuh yang selanjutnya dibawa oleh pembuluh darah arteri pulmonari untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Lalu, bagaimanakah proses pertukaran udara? Mari kita simak di sini. Jadi, seperti inilah proses pertukaran udara yang ada di dalam alveolus. Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida adalah melalui proses difusi. Oksigen dari udara yang dibawa bronkiolus akan diserap oleh alveoli dan dialirkan dalam darah melalui vena pulmonalis. Nah, setelah itu, karbon dioksida yang dibawa oleh arteri pulmonalis akan menuju ke alveoli untuk dihembuskan keluar melalui pembuluh darah kapiler. Jadi begitulah teman-teman proses pernafasan kita selama ini. Sekarang kalian menjadi lebih paham kan bagaimana pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu terjadi? Di bawah paru-paru terdapat satu organ yang dinamakan dengan diafragma. Nah, menurut kalian, diafragma ini termasuk ke dalam jalur transportasi pernafasan atau tidak ya? Mari kita simak berikut ini. Jadi, diafragma tidak termasuk ke dalam jalur transportasi pernafasan ya teman-teman. Diafragma adalah dinding otot yang kuat yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut. Nah, dengan pergerakan
diafragma ke bawah, maka ia menciptakan rongga kosong untuk menarik udara dan memperluas paru-paru. Jadi, seperti itulah pengertian dari diafragma. Sebaliknya, ketika diafragma melengkung ke atas, ia akan memperkecil rongga dada dan paru-paru sehingga udara dapat keluar. Pada saat bernafas, kalian akan menghirup udara dari luar. Itulah yang dinamakan dengan fase inspirasi. Sebaliknya, pada saat kita menghembuskan nafas, kita akan mengeluarkan udara atau yang disebut dengan fase ekspirasi. Lalu, bagaimana ya mekanismenya? Untuk mengetahui fase inspirasi dan ekspirasi, mari kita simak berikut ini. Jadi, fase inspirasi merupakan fase di mana udara atau oksigen masuk ke dalam tubuh untuk bertukar dengan gas karbon dioksida. Jadi, teman-teman, pada saat kita menghirup udara atau fase inspirasi, terjadi kontraksi antar tulang rusuk. Pada keadaan ini, diafragma berada di posisi mendatar. Nah, kontraksi antar tulang rusuk ini membuat rongga dada membesar, yang menyebabkan volume paru-paru juga ikut membesar. Namun, sebaliknya, tekanan rongga dada menurun dan mengakibatkan udara masuk menuju ke paru-paru. Nah, setelah itu, udara akan diproses di alveolis seperti yang sudah dijelaskan tadi untuk ditukar dengan gas karbon dioksida. Setelah diperoleh gas karbon dioksida dari seluruh tubuh, kemudian selanjutnya adalah fase ekspirasi atau keluarnya udara dari dalam tubuh. Lalu, bagaimana fase ekspirasi itu dapat terjadi? Untuk lebih jelasnya, berikut adalah fase ekspirasi atau keluarnya gas karbon dioksida dari dalam tubuh kita. Pada fase ekspirasi, tulang rusuk dan diafragma akan mengalami relaksasi, di mana diafragma akan melengkung. Kemudian, rongga dada mengecil, dan volume paru-paru juga ikut mengecil. Sebaliknya, tekanan rongga dada akan membesar dan udara dapat keluar menuju ke luar tubuh. Jadi seperti itu teman-teman, proses atau fase dari inspirasi dan ekspirasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam struktur organ sistem pernafasan itu terdiri dari banyak sekali organ. Dalam hal ini, jika kita lihat bahwa organ sistem pernafasan itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu organ sistem pernafasan atas dan organ sistem pernafasan bawah. Di mana organ sistem pernafasan atas terdiri dari hidung, faring, laring, dan trakea. Sedangkan organ sistem pernafasan bawah terdiri dari bronkus, bronkiolus, alveolus, dan diafragma. Pada dasarnya, terdapat berbagai penyakit dan gangguan yang menyerang sistem pernafasan kita. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di sini. Nah, jadi gangguan sistem pernafasan itu ada banyak sekali. Contohnya adalah gangguan dinding alveolus, yaitu contohnya ada pneumonia, kemudian
Ada faringitis, asma. Nah, faringitis ini merupakan radang pada faring karena infeksi sehingga timbul rasa nyeri pada waktu menelan. Kemudian ada pula asma. Asma adalah suatu kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu, ataupun rambut. Nah, selain itu juga masih banyak sekali jenis-jenis penyakit yang menyerang pada sistem pernafasan kita. Salah satunya adalah influenza. Influenza ini merupakan penyakit yang sangat sering sekali kita alami. Penyakit influenza disebabkan oleh virus atau gejala yang ditimbulkan antara lain pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan terasa gatal. Nah, flu atau influenza disebabkan oleh adanya virus RNA dari keluarga Orthomyxoviridae. Gejala umum flu adalah badan menggigil, demam, mata berair, hidung tersumbat, kepala berat disertai batuk, dan nyeri di beberapa bagian tubuh. Nah, teman-teman, jadi itulah beberapa contoh gangguan dari sistem pernafasan manusia. Jadi begitulah teman-teman pembahasan mengenai sistem pernafasan, mulai dari organ pernafasan hingga gangguan pada sistem pernafasan. Nah, sebagai upaya dalam mencegah gangguan pada sistem pernafasan, ada banyak sekali upaya yang bisa kita lakukan. Beberapa di antaranya adalah jangan merokok, karena di dalam rokok mengandung zat kimia berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan kita. Kemudian olahraga secara rutin, karena dengan olahraga secara rutin dapat meningkatkan kerja jantung dan meningkatkan suplai oksigen di dalam tubuh kita. Nah, selain itu, kita juga harus menjaga kebersihan di lingkungan sekitar dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Nah, ternyata pada hari ini kita sudah belajar banyak ya, mulai dari organ sistem pernafasan, mekanisme sistem pernafasan, gangguan hingga upaya pencegahannya. Jadi buat teman-teman jangan lupa belajar di rumah ya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.